Selamat datang di mata kuliah Fluid Integral lagi ya. Kita lanjutkan pembahasan di video ini tentang gaya fluida ya. Nanti kita akan berlanjut ya menggunakan konsep integral untuk menentukan besar gaya fluida ya. Jadi seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya ya, kita sampai pada bagaimana menentukan kerja atau usaha dari gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memindahkan suatu benda tersebut ya. Sekarang kita mengkhususkan pada gaya fluidanya ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Di gaya fluida itu yang menarik adalah kita menghitung tekanan sendiri ya, tekanan press ya, tekanan dari fluida atau air ya. Bayangkan kalau di bendungan ya, bendungan itu kalau Anda perhatikan ya, itu konstruksinya selalu di bagian bawah itu selalu lebih tebal ya, seperti ini gambarnya, yang benar lebih tebal. Kenapa? Karena semakin jauh dari permukaan air fluida itu cairannya kayak ini ya, maka tekanannya semakin seperti halnya gambar dari panah ini, semakin panjang itu semakin besar tekanannya, kayak tekannya itu, sehingga konstruksi bendungan selalu bagian bawah itu lebih tebal ya. Ini kan penampangnya ini ya, ini sisi dalam bendungannya dan sisi luarnya ya, di temboknya ini yang bagian bawah lebih tebal ya, karena untuk menahan tekannya lebih besar. Jadi nggak bergantung pada apakah harus miring kiri enggak ya, pokoknya lebih dalam. Karena dalam itu dari permukaan, dari dalam sini ya, dari sini diukur ke bawah itu kedalamannya ya. Di panjang panah ini menunjukkan besarnya gaya tekan tadi itu, pressure ya. Nah, persamaannya seperti apa ya, kayak kalau P itu adalah tekanan ya, maka dan H itu di dalamnya, maka P itu adalah W kali H, di mana W itu adalah massa jenis fluidanya atau cairannya ya. Kalau air ya jenis air ya, jenis cairan banyak macam ya, detailnya di tabel ini. Ini ada gasolin ya, minyak ya, merkuri, cairan milk ya. Nah, ini macam-macamnya ya, fresh water. Nah, ini jadi ini massa jenis ya, dari berat atau massa per satuan volume ya, W kali H itu rumus dari tekanan ya, suatu fluida yang diem ya, bukan yang mengalir ini. Oke. Nah, kalau kita ngomong tekanan fluida pada suatu permukaan ya, jadi kalau dia bagaimana daya tekannya dari permukaan ya, ilustrasinya adalah pada permukaan, pada kontainer ya, ada alas suatu kontainer ya, alas yang mendatar ya. Jadi total gaya oleh fluida tersebut ada alas kontainer ya, permukaannya berupa alas kontainernya itu ya, dapat dihitung dengan mengalihkan luas alas atau permukaan ya, pada alas itu ya, jadi gaya persatuan luas ya. Dan misalnya gaya persatuan luas itu adalah tekanannya. Kalau F itu adalah gaya, P merupakan tekanan, dan A itu luas permukaan yang ditekan itu ya, maka F-nya adalah gaya persatuan luas atau tekanan ya, tekanan dari P ya kan, kali luas permukaan yaitu A. P adalah W kali H, maka W kali H kali A ya. Itulah gaya fluida ya, yang dikenakan pada yang dirasakan di suatu permukaan ya, permukaan yang mendatar horizontal ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana gaya tekan atau gaya fluida yang dirasakan oleh alas dari permukaan kedua kontainer ini. Kontainer bentuknya berbeda ya, jadi ini tekanannya ke bawah gini ya, yang ke bawah kalau kita beri fluida yang sama ya, ya 1 sampai L ini, berapa tekanannya, kan ini tingginya sama nih ya, dengan tinggi yang sama,
maka yang gaya fluida yang dirasakan oleh alas dari kontainer kedua tetesan ini sama. Jadi yang berpengaruh adalah luas alasnya, tidak pengaruh dengan bentuknya. Dan ini tergantung kedalamannya. Kalau kedalaman sama, bentuk balapan sama, ya itu sama nantinya. Ya, karena ini kalau bentuknya beda. Nah, kalau misalkan ini, nah W ini sama atau W-nya, dan ini satuan massa jenis, hanya tadi sama, tinggal A-nya sama apa enggak. Kalau ini bentuknya alasnya sama, ya sama. Kalau enggak sama, berarti kalau lebih yang artinya permukaannya lebih luas, ya mempunyai merasakan gaya yang lebih besar. Ya, jadi tidak pengaruh pada bentuk secara vertikalnya, tapi yang bentuk dari atau luas dari permukaan yang ditekan itu sendiri, yang tertekan, tertekan istilahnya, yang dikenai oleh gaya itu. Oke, sehingga kalau saya berikan soal seperti ini, berapa tekanan fluida atau air biasanya, air ada kolam ya, yang berbentuk persegi panjang, ukurannya 10 kali 10 feet ya, dikatakan W-nya seperti ini. Nah, jadi kan kayaknya apa? Tekanan kali luasnya. Nah, tekanan adalah W ya kan, kali H hanya adalah 10 ya, W kali 10 kali luasnya ya, W kali 10 kali 10 kuadrat kali 100 ya. Jadi itulah tekanan yang dirasakan oleh alas dasar dari kolam itu ya. Jadi kalau kita kerjakan di whiteboard ya, ini ya, ini ya. Jadi berapa tekanan yang dirasakan ya di F tadi kan sama dengan P kali A ya kan, yaitu W kali H kali A. W nya tadi 62,4 pound per feet sama 3 ya, dikali dengan tingginya tadi 10 ini ya. Oh, tingginya berapa ini? Tergantung kedalamannya toh. Kalau kedalamannya tahu berapa ini tingginya ya. Tingginya yang ada luasnya, berarti tingginya anggap aja 3 ya. Kedalamannya ada 3 kurang kedalamannya ini. Kedalamannya dengan kedalaman 3 ya, nanti kedalaman 3 misalnya kedalaman airnya ya, kedalaman air kalau kita kedalamannya 3 feet gitu ya, 3 feet ya, maka rumusnya ini W kali H nya kali 3 kali 100 kan gitu, 3 feet ya dikali dengan 10 kali 10 100. Nah, gitu. Nah, jadi 6240 ya kan, dikali 3 ini feet square kali 3 ya. Nah, ini paling menghilangkan, jadi tinggal kayaknya adalah ini 6 ini kali itu pound ya, itu ya. Jadi menggunakan rumus saja, yang penting adalah pemahamannya tadi itu ya. Oke, itu contoh pertama. Nah, tadi kan tekanan pada permukaannya horizontal begini ya. Nah, sekarang bagaimana tekanan dirasakan oleh bila permukaan itu ditenggelamkan secara vertikal seperti ini. Nah, seperti ada plat itu ya, baru ke bawah. Nah, tentunya tekanan dirasakan oleh bagian bawah dan bagian atas beda karena dia beda kedalaman ya. Nah, bagaimana menghitung tekanan keseluruhan ini ya, kita
Kalau guna konsep integral ya, maka kita bagi ya, kita bagi apa, kita bagi sub selang dan vertikal itu menjadi sub selang ya, ini ya. Jadi karena ini biasanya beda masing-masing, karena beda ketinggian, beda kedalaman ya, di sini beda-beda kan, dari tekanan di B dan A itu beda ya, maka saya ambil satu sub selang ini ya, delta Y ini ya, maka saya tahu sekarang adalah pada sub selang itu gayanya adalah tetap sama ya, tekanan pada strip atau pada sub selang tadi ya, kali luas stripnya. Jadi gaya di sini itu sudah saya simpulkan dengan delta F ini ya, W tetap banyak air toh, HK itu adalah kedalaman dari sini ya. Nah ini HK-nya ya, ini karena sub selang ke K ya. Kemudian luasnya kan delta Y ini ya, yang tipis ini, tebalannya ini, dan ini YK ini. Nah ini ketahui dari persamaan ini kan nanti. Nah, dari sini ke sini berapa YK itu, panjang lebar tuh itu. Nah sehingga F-nya untuk keseluruhan ini berapa sih jumlah dari masing-masing sub selang ini, masing-masing strip ini. Jadi saya jalankan untuk semua sub selang itu, delta F-nya itu ditambahkan toh. Jadi mendekati itu, jadi W kali HK setiap selang, sub selang ya, LJK kali delta Y. Nah kalau dibuat biasanya stripnya sangat kecil sekali ya, maka rumusnya menjadi integral dari A sampai B. A sampai B tadi itu kan ini ya, ini kan AB itu kan panjangnya ini. Jadi itu W kali A kali LJ kali D. Nah, ini adalah kalau posisi dari permukaan itu adalah ditenggelamkan secara vertikal ya. Sebagai contoh ini ya, jadi ada permukaannya berbentuk segitiga siku-siku sama kaki ya, dengan alasnya 6 feet ya, tingginya 3 feet, tapi dibentukkan secara terbalik begini ya. Jadi ini 6 feet, ini 3 feet ya, tingginya 3 feet ya, sehingga ditenggelamkan secara vertikal dengan alas di atas ya kan, sedalam 2 feet di bawah permukaan air. Permukaan tadi kan ini kan 3 nih ya, ini 6 panjangnya kan, ini 3, berarti di sini 2 kan, permukaannya di sini. Nah ini kedalamannya dari sini ke sini itu berapa, 2 ditambah Y ini ya, atau 5 min Y ini kan ke atas ya. Jadi 2 tambah 3, 5 min Y ini, itu kedalaman Y yang mau kita selangi sebelah ini ya. Nah ini hanya itu 5 min Y, panjangnya nanti adalah dari sini ke sini ya kan. Jadi Y ini ketahui kan, ini ketika ini sama dengan X, ini dari sama dengan min X ya, sehingga jaraknya ini berapa, LJ nya itu ini dari sini ke sini ya, tingginya adalah Y nya kan. Nah sekarang kita susun persamaannya untuk menggunakan rumus yang tadi ini, rumus yang ini tadi ya, rumus yang nah ini W nya kita tahu ya, hanya kita jalankan LJ nya itu berapa, bagaimana rumusnya. AB nya udah tahu tadi kan, dari 0 sampai 3 tadi itu ya. Oke, kita kembali ke sini tadi ya. Oke, dari sini tadi, jadi LY nya ya, kemudian di sini adalah LJ nya ya. Jadi LY nya sama dengan 2X. Jadi kalau gambar ini kan
Jadi LY nya adalah, kalau ini X berarti ini kan 2 kali X toh, ini X karena Y sama dengan X ini kan, jadi ini X dan ini nya 2X karena ini X ya, ini X. Jadi setiap bilang gitu, jadi LY nya sama dengan 2X, sedangkan tingginya adalah Y kan, kedalamannya 5 min HY nya ini ya, hanya adalah 5 dari sini dah min ini. Nah, kedalaman dari sini ya, jadi kedalaman itu ini kan, nah itu adalah 5 min Y, sehingga gaya fluida ini gaya vertikal ya, gaya fluidanya adalah integral dari AB nya adalah 0,3 ya, 0,3 karena daerahnya ya, daerah yang biru ini dari sini. B nya tadi diketahui berapa tadi, kalau air berarti berapa, 62,4 ya, 62,4 kali, terus rumusnya ya biar lupa ya. Jadi rumusnya adalah W kali LY kali H ya, D Y, atau W kali H kali delta Y ya. H itu adalah kedalaman stripnya ya, yaitu yang kita ngomong tadi ada 5 min Y tadi itu ya. Kemudian LY nya itu adalah, LY nya itu kan ini ya, ini kan LY nya kan ini 2X ya, karena X sama dengan Y ya, ini juga sama dengan 2Y ya kan, karena di sini kan X sama dengan Y kan, jadi LY nya sama dengan 2Y kan, karena Y sama dengan X ya, sehingga integral 0,3 dari 62,4 ya sini ya, 62,4 sorry, 62,4 ya, 62,4 kali LY nya tadi adalah 5 min Y kali, itu bukan LY nya, itu adalah tingginya ya, ada kedalamannya ya. Jadi ini sekarang adalah LY nya adalah 2Y kali 2Y dikali dengan 5 min Y dy gitu. Nah ini dikeluarkan, yaitu 4,8 ya, itu 4,8 kali 5 ya, Y ya, Y saya keluarkan dulu aja lah yang konstantanya ini keluarkan dulu ya, 12,8 kali 16,24 kali 2, jadi ini 24 ya, 8 integral 0,3 kali 5Y min Y kuadrat ya, ini. Oke, ini sama dengan integral yang mudah ya, jadi integral 1
124,8 kali 5/2 Y kuadrat min 1/3 Y 3 0 3. Oke ya, silakan dioperasi ya, ini angkanya kurang bagus, tapi seperti ini prinsipnya ya. Jadi yang utama di sini adalah menentukan, ingat ini LY bukan LX ya, karena yang kita tahu di sini adalah panjangnya adalah X, ini X, ini X, padahal X sama dengan Y, berarti ya diganti. Kemudian tingginya, kedalamannya itu ya, itu adalah 5 min Y ya, 5 dikurangi Y nya kan dari bawah ya, kemudian W nya tetap W, itu dihitung. Oke ya, jadi begitu menghitung kayak fluida ya, apabila pada permukaan ya, tergantung permukaannya apakah dia ditenggelamkan secara vertikal atau secara horizontal. Berarti kan beda rumusnya ya, jadi tingginya sama, kalau ini tingginya beda, kedalamannya sama ya, tinggi kedalamannya beda ya. Ini tinggal menentukan rumus hanya karena kedalamannya beda-beda setiap posisi ya. Oke, silakan dilatih untuk bab ini ya, di bab 65 nomor 13 sampai 22. Selamat belajar.